Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Ramandayani. Di hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu mitigasi risiko bencana alam. Dalam episode kali ini, saya akan mengeksplorasi apa itu mitigasi risiko, mengapa hal ini sangat penting, dan langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil untuk melindungi diri kita dan komunitas kita dari bencana alam. Pertama-tama, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan mitigasi risiko. Secara sederhana, mitigasi risiko adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak negatif dari suatu bencana. Ini bisa mencakup tindakan pencegahan sebelum bencana terjadi, serta persiapan untuk minimalkan kerugian saat bencana datang. Misalnya, jika kita berbicara tentang gempa bumi, mitigasi risiko bisa berarti membangun gedung dengan standar tahan gempa yang tinggi atau melakukan pelatihan evakuasi untuk masyarakat. Nah, mengapa kita perlu fokus pada mitigasi risiko? Pertama, bencana alam dapat menyebabkan kerugian besar, baik dalam hal nyawa maupun hal benda. Dengan melakukan mitigasi, kita dapat menyelamatkan jiwa dan mengurangi kerusakan ekonomi. Kedua, tindakan mitigasi sering kali lebih murah dibandingkan dengan biaya pemulihan serta bencana terjadi. Misalnya, investasi dan infrastruktur yang tahan bencana dalam menghemat banyak uang dalam jangka panjang. Nah, sekarang mari kita bahas beberapa langkah konkret yang dapat diambil untuk melakukan mitigasi risiko bencana. Yang pertama ada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Nah, penting untuk mendidik masyarakat tentang risiko yang ada di daerah mereka dan cara-cara untuk mempersiapkan diri, misalnya mengadakan seminar atau workshop tentang cara menghadapi gempa bumi atau banjir. Nah, yang kedua ada perencanaan tata ruang. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa perencanaan tata ruang mempertimbangkan potensi bencana. Ini termasuk tidak membangun di daerah rawan banjir atau di lereng gunung yang berisiko longsor. Yang ketiga ada pengembangan infrastruktur tahan bencana. Nah, membangun infrastruktur seperti jembatan dan gedung yang dirancang untuk tahan terhadap bencana adalah langkah penting dalam mitigasi risiko. Nah, yang keempat ada sistem peringatan dini. Memiliki sistem peringatan dini yang efektif dapat memberikan informasi kepada masyarakat sebelum bencana terjadi, hingga mereka bisa mengambil tindakan pencegahan. Dan yang terakhir ada simulasi dan latihan. Melakukan simulasi bencana secara berkala membuat masyarakat memahami apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Nah, mari kita contoh nyata dari mitigasi risiko di Jepang. Negara telah menerapkan berbagai langkah mitigasi setelah mengalami banyak bencana alam, terutama gempa bumi. Mereka memiliki sistem peringatan dini yang sangat baik dan infrastruktur yang dirancang khusus untuk mengurangi dampak gempa bumi. Selain itu, masyarakat Jepang diajarkan sejak dini tentang cara menghadapi bencana melalui latihan rutin di sekolah-sekolah. Ini adalah contoh bagaimana pendidik dan infrastruktur dapat bekerja sama untuk melindungi masyarakat. Nah, sebagai penutup, mitigasi risiko bencana alam adalah tanggung jawab bersama. Kita semua memiliki peran dalam pelindungan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dengan memahami risiko dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat, kita bisa mengurangi dampak dari bencana alam. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.